Pemirsa, 20 Februari 2025 mendatang, Presiden Prabowo Subianto akan melantik 505 kepala daerah baik di tingkat gubernur, bupati, dan wali kota. Masyarakat tentu berharap pemerintahan bersih demi kemajuan daerah. Bagaimana ajaran Kristen memberikan tuntunan agar menjadi pemimpin yang baik dan masyarakat? Bagaimana juga masyarakat bisa ikut berkontribusi untuk kemajuan daerah di bawah kepemimpinan baru? Berikut ulasan jurnalis Metro TV Anwar Fuadi dan juru kabar Agus Taufik bersama Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta, Pendeta Abraham Ruben Persang. Ya pemirsa, Presiden Prabowo Subianto akan melantik kepala daerah, baik gubernur, bupati, dan juga wali kota. Ini dikatakan sebagai pelantikan yang terbesar sepanjang sejarah pelaksanaan pilkada langsung di Indonesia. Setelah pelantikan, para pemimpin baru ini harus melakukan banyak pekerjaan dan juga mewujudkan banyak harapan dari para pemilihnya. Dalam Hikmah Siang kali ini pemirsa, saya akan ajak Anda untuk membahas bagaimana Kristen mengajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik dan bagaimana kemudian umat juga bisa berkontribusi untuk menyukseskan kepemimpinan tersebut. Saya akan bahas bersama dengan Pendeta Abraham Ruben Persang yang merupakan Ketua Majelis Jemaat GPIB Immanuel Jakarta. Halo Pak. Halo. Kabar baik Pak? Baik, puji Tuhan. Oke, kabar baik. Nah, sekarang kita berada di spot yang menarik. Kita berada di depan gedung gereja. Ini bangunan bersejarah ini sudah sejak tahun berapa, Pak? 1839. 1839. Jadi bersejarah, sudah panjang perjalanannya begitu ya, Pak ya. Oke, kita masuk ke topik pembahasan kita terkait dengan kepemimpinan. Kalau Pendeta Abraham sendiri melihat transisi kepemimpinan, akan ada pemimpin baru nih di berbagai daerah, ini seperti apa, Pak Pendeta? Ya, yang pertama tentu kita patut bersyukur ya, karena rasanya Indonesia satu dari sedikit negara ya yang melakukan transisi kepemimpinan dan tentu pasti akan ada terjadi adaptasi buat masyarakat dan tentu juga buat para pemimpin juga ada tantangan-tantangan yang baru. Tapi yang pertama sebagai masyarakat dan juga kami melihat bahwa ini sebuah katakanlah prestasi di satu sisi, tapi juga sebuah tantangan kita bersama. Gitu. Tidak mudah, ya, tapi bukan berarti tidak mungkin. Artinya para pemimpin ini juga dipilih oleh rakyat, ya semestinya ini menjadi sebuah harapan baru begitu ya, untuk Indonesia menjadi lebih baik. Oke, tentunya pada saat memilih masyarakat berharap bisa mendapatkan pemimpin yang baik, pemimpin yang terbaik. Bagaimana ajaran kekristenan mengajarkan untuk menjadi pemimpin yang baik itu seperti apa? Ya, ini pertanyaan yang bagus sekali nih, karena begini, kalau belajar dari apa yang disampaikan dalam firman Tuhan bahwa sebenarnya kan diajarkan kepemimpinan itu langsung dari Tuhan, ada yang namanya teokratis gitu. Tapi yang menarik bahwa ternyata umat itu tidak puas, minta raja gitu. Ya. Nah, terus yang menarik lagi, di situ dikatakan Nabi Samuel mengatakan bahwa, wah ini kok saya ditolak gitu sebagai Nabi Allah. Tapi firman Tuhan katakan sebenarnya bukan kamu yang ditolak tuh aku, kata Tuhan. Lalu firman Tuhan katakan begini, nggak apa-apa dipilih raja, tapi raja itu harus menjadi representasi kepemimpinan Tuhan. Jadi teokratis itu bergeser atau disempurnakan lagi bahwa dihadirkan seorang pemimpin yang diberi kepercayaan penuh gitu. Jadi kita melihat bahwa pemimpin itu bukan sekedar seorang pemimpin bagi masyarakat, tapi dia juga adalah representasi dari apa yang Tuhan percayakan buat dia. Rasul Paulus sendiri bilang bahwa kita harus menghormati yang namanya pemerintah. Jadi di ajaran firman Tuhan mengatakan siapapun pemimpin itu kita harus melihat bahwa dia adalah representasi dari kehadiran Allah untuk kebaikan masyarakat. Oke. Sehingga kita melihatnya itu harus dari sisi yang positif, tidak meninggalkan sikap kritis kita kepada pemimpin. Seperti itu. Oke, dari pemimpinnya sendiri, sikap seperti apa yang harus dimiliki sehingga bisa berjalan sesuai dengan apa yang diperintahkan Tuhan itu tadi? Ya,
ada ungkapan yang mengatakan kan power tend to corrupt ya. Nah ini kan jadi persoalan gitu. Bahkan untuk kami pun para pemuka agama, para pendeta misalnya, ketika kami mau ditabiskan sebagai pelayan dan juga pemimpin, ada ungkapan yang mengatakan dangerous calling. Artinya apa? Dalam satu jabatan, satu posisi, satu kepercayaan itu otoritas selalu ada jebakan dan perangkap. Nah sebagai pemimpin ya tentunya jangan pernah meninggalkan yang namanya spiritualitas pribadi. Jangan karena kesibukan lalu kemudian spiritualitas pribadi kepada Tuhan itu tergeser, dan kalau itu tergeser itu jadi persoalan. Itu akan terbuka lebar, godaan, jebakan dan lain sebagainya. Dan yang paling penting juga adalah ketundukan diri untuk melihat bahwa kesempatan memimpin itu bukan sekedar bahwa dia dikenal, dia berkuasa, tapi ini kesempatan dia untuk memberi yang terbaik. Sehingga istilah sederhananya tuh dia udah menjadi orang yang beres dengan hidupnya. Jadi kekuasaan yang dia terima, kepemimpinan yang dia diberikan itu adalah kesempatan dia untuk mewujudkan bentuk pengabdian. Dan memang tidak bisa diri sendiri ya, harus dibantu oleh keluarga dan juga masyarakat dan orang-orang dekat sekitarnya. Bukan rahasia. Ya. Kalau pemimpin itu kadang-kadang gagal bukan karena dirinya, Ya. tapi yang saya sebutkan tadi itu kadang-kadang membuat orang itu jadi gagal gitu. Gitu. Tapi begini Pak Pendeta, ketika mereka dilantik dengan pemuka agama, lengkap, ada kitab suci di sana, tapi kadang kita melihat ya masih santai saja, kemudian melanggar hukum. Banyak kita temui begitu ya, tersiduk penegak hukum, dan juga membuat masyarakat susah gitu ya, karena kebijakannya tidak pro rakyat. Sebenarnya salahnya di mana kalau kita bisa melihat ini, Pak Pendeta? Itu dia. Saya ingat beberapa waktu lalu itu ada ungkapan mengatakan begini, di Indonesia itu hebat, kenapa? Tuhan aja kalah sama orang-orang gitu ya, maksudnya Tuhan aja masih berani dilawan. Tapi begini, ungkapan itu kalau kita maknai dalam kaitan dengan pertanyaan tadi, sebenarnya kuncinya di kitanya gitu loh. Maka itu penting, memang ini kan bukan persoalan yang sederhana ya. Jadi dia persoalan yang memang menjadi akumulasi. Ada sistem demokrasi kita, tapi sistem demokrasi kita dalam tugas kepemimpinan tentu juga ada aspek lain, misalnya seperti kami misalnya di gereja kah, atau misalnya dalam pembinaan iman, itu juga bukan hanya sekedar mentransfer pengetahuan, tapi juga harus diluaskan dengan penghayatan bahwa oke, satu waktu saya akan menjadi pemimpin, maka tugas ini adalah bukan tugas sekedar bahwa saya berkuasa. Artinya apa yang kita lihat dengan pemimpin-pemimpin yang sudah dilantik dengan kitab suci dan sebagainya, ya memang bukan persoalan yang dikasih obat langsung sembuh gitu, tapi memang harus dari awal gitu. Ya harapannya ketika 200 sekian pemimpin akan dilantik itu, harapannya ya mereka juga tetap diberikan penguatan-penguatan gitu. Kalau bilang salah sebenarnya bukan hanya pemimpin itu sendiri, tapi ada banyak pihak yang juga mempengaruhi. Nah, sekarang kita balik, bahwa termasuk saya misalnya, termasuk kita semua, kita juga membangun atmosfer, membangun pembinaan-pembinaan spiritual yang bukan hanya sekedar formal, tapi betul-betul ada penguatan. Sehingga akhirnya ketika seseorang itu diberi kepercayaan yang besar, maka dia tahu ini bukan untuk dirinya, tapi ini sebuah kepercayaan yang secara spiritual, secara rohani dilihat bahwa inilah yang dipercayakan Tuhan buat dirinya gitu. Jadi takutnya itu datang dari dirinya dulu gitu. Karena kalau dirinya saya udah nggak takut ya repot begitu. Oke, dirinya takut itu yang paling penting begitu ya. Dirinya dulu yang takut gitu ya. Oke, tapi kalau kita melihat kita sebagai umat, apa yang bisa kita lakukan untuk memberikan dukungan kepada para pemimpin kita dan juga berharap adanya perubahan begitu dalam kehidupan kita? Apa yang bisa kita lakukan? Kontribusi kita sebagai umat. Nah, yang pertama harus dilihat begini, mohon maaf kalau pernyataan saya kurang pas begitu ya, tapi yang saya mau katakan begini, ketika misalnya Mas Adi jadi pemimpin begitu, saya datang ke Mas Adi, maka di kepala saya adalah saya dapat uang, saya dapat posisi, saya dapat apa. Artinya kita tidak memberi dukungan yang sebenarnya, tapi justru saya memanfaatkan. Nah, kemudian Mas Adi dengan segala kebaikannya berusaha untuk apa yang bisa diberikan ke saya. Nah, kalau pertanyaan bagaimana kontribusi kita, harusnya bukan kita meminta, tapi kita berikan gitu.
Kan John F. Kennedy pernah mengatakan, jangan tanya apa yang negara berikan, tapi apa yang kau berikan. Begitupun pada pemimpin. Ya. Jangan karena, oh itu Mas Adi saya kenal itu. Kita minta yuk sama Mas Adi, kesempatan nih. Misalnya gereja susah dibangun, minta Mas Adi keluarkan izin gitu. Bukan itu. Kalau perspektifnya masih itu, kita dengan sadar mendorong pemimpin kita untuk, ya ujung-ujungnya nanti akan melakukan penyimpangan. Nah maksud saya, dukungan kita itu adalah bagaimana kita pertama hal yang mungkin klasik tapi fundamental, kita naikkan doa-doa yang sungguh buat para pemimpin kita. Ini kan seringkali ini dilihat sebagai udah biasalah, padahal ini penting gitu. Karena kita percaya tidak ada yang mustahil dengan katakanlah suasana pesimis dan lain sebagainya. Kalau Tuhan berkenan, maka orang itu bisa berubah. Kemudian yang kedua, kita juga bangun sikap kritis tapi konstruktif. Tetap kita katakan ketika ada pemimpin kita yang tidak benar, kita sampaikan pada jalur-jalur yang benar gitu ya. Dan kita sampaikan juga bukan hanya mengkritik, lalu solusinya apa gitu. Kalau misalnya seperti yang sering terjadi di masyarakat, misalnya gereja susah mendapat izin, kita katakan harusnya pemimpin hadir di situ. Tapi solusinya apa juga? Kita juga bangun dari pihak gereja membangun suasana yang baik untuk masyarakat sehingga juga diterima oleh masyarakat. Nah, kontribusi-kontribusi itu yang diperlukan. Dan niscaya kepemimpinan para pemimpin-pemimpin ini juga akan berjalan dengan baik begitu. Oke, terima kasih Pak Pendeta. Terima kasih Mas Adi. Demikian hikmah siang kali ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.